Berhenti tahun 2009, udah semenjak keluar dari penjara saya berhenti introspeksi diri. Saya dulu dilahirkan sama orang tua itu bukan pecandu narkoba, bukan anak jalanan, bukan premanisme. Ya alhamdulillah belajar dan belajar untuk kehidupan. Bahkan saya menikah lagi, dikarunia anak satu. Alhamdulillah sampai udah berhenti mencoba mencalonkan kepala desa. Alhamdulillah diterima sama masyarakat. Saya mendorong untuk jadi kepala desa. Bahkan saya dari preman akan membuktikan apa keluhan masyarakat di lapangan, apa keperluan masyarakat di lapangan. Saya tenaga, pikiran, jiwa siap untuk disumbangkan ke masyarakat, karena merasa saya ini orang gak benar tadinya. Jadi harus saya memperlihatkan kebenaran saya itu dibikin cermin di mata masyarakat. Ini dampaknya kebenaran, ini dampaknya, ini kesalahan-kesalahan yang pernah saya lakukan. Jadi bisa memberikan pandangan ke masyarakat, dampak dari narkoba, dampak dari keributan, dampak dari miras. Bisa saya sampaikan, jangan sampai terjerat seperti saya dulu. Bahkan saya akan sama-sama dengan masyarakat untuk membangun desa Mandalagiri yang lebih maju. Saya ingin jadi kepala desa bukan untuk memperkaya diri, untuk kebersamaan dengan masyarakat, karena ingin berbakti ke masyarakat, bukan untuk memperkaya diri. Cibiran-cibiran dari masyarakat, dari tadinya saya dari kalangan jalanan mau masuk ke pemerintahan kepala desa, ya banyaklah cibiran, tapi cibiran itu dibikin satu pupuk buat saya untuk kehidupan lebih maju desa kami ini. Kalau sumpama udah saya jadi kepala desa, ya alhamdulillah saya jadi kepala desa, baru saya merangkak untuk mendekati masyarakat, untuk kebersamaan dengan masyarakat di bidang keagamaan, di bidang penyuluhan ke masyarakat. Ya alhamdulillah udah berjalan. Target Mandalagiri, saya akan, bahkan desa kami ini akan membentuk, menjadikan hutan wisata. Contoh hutan wisata karena fasilitasnya ada. Ya desa kami punya aset desa 18 hektar. Saya kemasyarakatkan untuk lebih maju, untuk diolah. Bahkan sering saya sekarang ngulem BLK, balai latihan keterampilan. Ya alhamdulillah saya kesana kemari ke pemerintah yang lebih tinggi, apa aja prospek untuk wilayah kami di pinggiran Gunung Galunggung. Bahkan kita harus terjun benar-benar, karena yang namanya kepala desa bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apa kehendak masyarakat, itu kita harus turun ke lapangan. Contoh, ada yang meninggal, ada yang sakit, bahkan ada bencana. Kita sebagai kepala desa yang harus terjun. Itu yang kalau dipikirkan berat ya berat, tapi kalau dipikirkan menikmati saya enjoy aja. Yang penting apa hak masyarakat, insya Allah saya laksanakan secara fisik dan pikiran. Kalau di desa, untuk menerapkan sistem pelayanan terhadap masyarakat, saya penekanan satu, waktu yang udah ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, pelayanan terhadap masyarakat, penekanan saya terhadap perangkat desa harus disiplin. Satu, cara melayani masyarakat murah senyum, tegur, sapa, senyum, itu yang masyarakat harapkan. Jadi alhamdulillah untuk perangkat semua tidak ada pemberhentian, tidak ada istilahnya pemecatan. Ya alhamdulillah, karena kita mengacu ke undang-undang NPWD, lantas semua udah klop, kebersamaan, kebersatuan. Alhamdulillah untuk pelayanan masyarakat
sampai saat ini saya tetap menekan harus melayani dengan maksimal terhadap masyarakat. Itu tuntutan saya terhadap perangkat desa. Bahkan bayaran-bayaran yang nihil-nihil yang nggak jelas saya tutup, tidak boleh. Kalau ada pungutan-pungutan yang tidak jelas, tidak sesuai dengan prosedur, kalau dia melakukan mungkin teguran pertama, teguran kedua, teguran ketiga saya laporkan. Gitu. Untuk membersihkan, karena tadinya udah bersih, lebih bersih di desa. 82 itu udah turun ke jalan, udah merantau ke sana sini di luar kota Tasikmalaya. Saya mungkin masuk ke ranah pergaulan yang gak jelas, yang gak benar. Akhirnya saya beberapa kali secara fisik bentrok, mau di wilayah-wilayah rawan, contoh di Banten, contoh di Priuk, sampai daerah-daerah rawan saya sering bentrok. Bahkan saya pernah mengalami masuk penjara untuk mencari kekuasaan. Kalau membunuh belum pernah, tapi kalau duel-duel sering. Jadi ke daerah rawan masuk, ingin punya nama, duel dan duel aja, berantem. Kadang-kadang secara pakai senjata, tangan kosong pakai senjata, bahkan sering saya dikeroyok. Contoh di wilayah-wilayah Banten, wilayah Priuk, Jakarta sering, sampai Tangerang, sampai Bekasi saya merantau. Ya untuk mempertahankan hidup, karena kalau kita keahlian nggak punya, hanyalah masuk ranah untuk mempertahankan hidup dengan cara begitu. Tapi bukan cara menodong, tapi cara masuk ke terminal atau ke daerah-daerah rawan, disitulah untuk mencari kehidupan dengan cara gimana. Yang penting kita bukan maling, cuman kalau udah posisi kita aman, pasti kita hidup dan pasti kita makan. Hidup di jalan hampir 20 tahun. Udah 20 tahun pulang ke kampung halaman. 20 tahun contoh di Banten beberapa kali, di Banten, terus di Jakarta, di Bandung juga udah 4 kali, Sukabumi keluar masuk. Bahkan di Sukabumi, tapi di wilayah kota-kota sering keluar masuk penjara. Dari, ya itulah, berkelahi, kebanyakan berkelahi. Narkoba dulu pernah saya mencicipi narkoba, bahkan saya pernah berbenturan dengan hukum karena memakai narkoba. Makanya ke generasi penerus, jangan coba-coba narkoba, jangan coba-coba memakai narkoba, mencicipi, apalagi sampai jadi pengedar. Karena dampak dari narkoba itu bukan menguntungkan, bahkan bakal banyak merugikan diri kita sendiri, dari kesehatan, dari keuangan, bahkan dari kebebasan, dari alam bebas masuk ke dalam kerangkeng yang diambil hak oleh pemerintah karena kita memakai narkoba itu. Selama 20 tahun saya banyak penyesalan karena apa? Menghalalkan segala cara untuk menempuh, untuk mengisi perut, untuk kehidupan, bahkan dapat duitnya juga bukan duit secara halal, bahkan dipakainya juga bukan secara halal. Ya itulah, dipakai keluar masuk. Contoh, kalau dulu saya itu banyak kalau sekarang karaoke atau room, atau kalau dulu diskotik, semua diskotik yang ada di Jakarta saya pernah masuk ke dunia-dunia. Nah, sambil memakai narkoba, sampai mabok-mabokan, masuk ke diskotik, itu dapat uang yang gak jelas.
Saya hidup di jalanan secara lahir bahagia, tapi secara batin saya tidak rela untuk jadi di jalanan, karena kepedihan di jalanan banyak tantangan karena masuknya ke dunia hitam. Jadi otomatis menyenangkan diri aja, padahal batin menangis, tidak mau jadi jalanan, tapi terbentur karena kebutuhan kehidupan. Biarpun kita dikelilingi oleh uang banyak, oleh wanita-wanita cantik, tapi tetap datangnya uang itu dari mana? Bukan dari halal, hanyalah dari pemerasan. Tidak bahagia, tidak bahagia.